wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Devinda Febriawati Mafikasari, NIM 1808030102063. Saya dari Prodi D3 Administrasi Keuangan dan saya dari kelompok 2. Di sini materi yang akan saya presentasikan adalah akuntansi transaksi istisna dan istisna paralel. Pada kesempatan kali ini, yang akan saya bahas adalah mengenai definisi dan kegunaannya serta cakupan standar akuntansi istisna paralelnya. Istisna atau buy-all istisna ini adalah merupakan sebuah kontrak jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang telah disepakati oleh si pemesan dan juga si pembuat atau yang menjual. Ada kemiripan terkait dengan transaksi salam yang telah dijelaskan minggu kemarin oleh teman kita kelompok 1 dalam hal barang. Ketika melaksanakan transaksi atau akad, maka barang yang diperjualbelikan itu masih belum ada karena ini sifatnya adalah memesan. Jadi ketika sudah dilakukan kesepakatan, maka si pembuatnya baru akan membuatkan pesanan yang dipesan oleh si pemesan. Namun ada juga perbedaan daripada transaksi salam dan juga transaksi istisna ini terkait dengan barang yang dipesan. Jika transaksi salam itu adalah yang dipesan barangnya berupa hasil pertanian, namun di transaksi istisna ini barang yang biasanya diperjualbelikan atau dipesan itu adalah berupa barang manufaktur. Terkait metode pembayarannya, transaksi salam dan juga transaksi istisna itu memiliki perbedaan. Jika transaksi salam, maka metode pembayarannya itu hanya bisa dilakukan di awal sebelum proses pembuatan pesanan itu dilakukan. Namun, berbeda dengan transaksi istisna, jika transaksi istisna itu metode pembayarannya cukup elastis dan bisa dilakukan sesuai kesepakatan antara pemesan dan juga penjualnya. Jadi bisa dibayar di awal, juga bisa dibayar dengan cara diangsur dan juga bisa pula dibayar setelah proses pembuatan pesanan itu telah diselesaikan oleh pembuatnya. Baik, untuk contoh transaksi istisna dalam kehidupan sehari-hari, saya berikan contohnya. Misalkan nih ya, ada Bapak A, misalkan Bapak A ingin dibuatkan atau ingin memesan kursi dan meja yang kepada tukang kayu dengan persyaratan dan kriteria yang disebutkan, seperti misalkan gaya daripada pembuatan atau modelnya itu model yang klasik misalkan, lalu dengan persyaratan kayunya itu juga kayu yang digunakan, misalkan yang diminta adalah kayu jati, dan juga bahan-bahan yang lainnya yang menyediakan adalah si tukang kayu tersebut, dan menyepakati bahwasanya pembayaran akan dilakukan secara diangsur selama proses pembuatan kayu dan meja yang dipesan oleh Bapak A. Jadi selama proses pembuatan itu Bapak A akan mengangsur uang atau biaya yang telah disepakati kepada si tukang kayu, hingga pada saat proses pembuatannya sudah selesai, maka si Bapak A juga harus sudah bisa melunasi biaya dari pesanannya sesuai dengan kesepakatan yang di awal ketika saat akad atau transaksi tersebut. Mengenai cakupan standar akuntansi istisna paralel, jadi akuntansi transaksi syariah ini diatur di PSAK nomor 104. Jadi PSAK sendiri kepanjangannya adalah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan, di mana PSAK ini dikeluarkan oleh DSAK IAI atau Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntansi Indonesia pada tanggal 27 Juni 2007 yang mengatur tentang akuntansi istisna. Lalu selanjutnya apa sih PSAK itu? PSAK itu kepanjangannya seperti yang saya bilang tadi ya, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan. Namun, PSAK itu sendiri adalah sebuah elemen penting dalam dunia akuntan yang akan mempermudah kerja seorang akuntan dalam melakukan semua operasional kerjanya, karena di situ telah terisi mengenai petunjuk-petunjuk dari perilaku
juga bagaimana tata cara mengelola laporan keuangan, membuat dan lain sebagainya. Jadi PSAK tersebut bisa kita sebut sebagai pedoman daripada akuntan, karena di situ kita hanya mengikuti petunjuk-petunjuk apa yang distandarkan di dalam PSAK tersebut. PSAK nomor 104 itu membahas terkait dengan atau mengatur terkait dengan pengakuan dan pengukuran transaksi, lalu juga penyatuan dan segmentasi akad, lalu pendapatan istisna dan istisna paralel, lalu istisna dengan pembayaran tangguh itu harus kayak gimana, lalu biaya perolehan, lalu mengenai penyelesaian awal, lalu pengakuan taksiran rugi jika terjadi kerugian, lalu juga perubahan pesanan dan jika ada tagihan tambahan. Jadi misalkan dalam praktiknya di lapangan nanti dalam transaksi istisna mengalami kendala-kendala, maka bisa dilihat di PSAK nomor 104 ini sebagai pedoman bagaimana sih standarnya, bagaimana sih apa sih yang harus saya lakukan jika saya mengalami kendala seperti ini. Misalkan seperti itu. Jadi bisa kita ketahui jika kita mengalami kendala maka kita bisa melihat di PSAK atau acuan standarnya di nomor 104. Jadi pembahasan detail tentang konsep dan penerapan akuntansi istisna akan dibahas oleh teman satu kelompok saya. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.